Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa ma ba'du. Segala puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul meskipun tatap wajah tapi jarak jauh. Baik, kami kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Aksalallah, Devi Latifah, Rointan, Putri Okta, dan Yulia Ratna ingin membawakan materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Nah, ini di sini kita akan menjelaskan beberapa faktor kenapa sih harus ya faktor-faktor ini tuh mempengaruhi banget hasil belajar seseorang. Baik. Nah, di sini ada apa aja sih faktor yang mempengaruhinya? Mungkin materi pertama yang akan dibacakan oleh Kak Intan. Silahkan Kak Intan. Kak Intan. Maaf, Kak Intan mic-nya. Secara umum ada dua faktor atau unsur yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Lanjut ke Aksa, slide berikutnya. Sudah lanjut. Sinyal ya? Yang pertama adalah kayaknya ya deh. Silakan dilanjut. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor fisiologis atau jasmania. Ada beberapa faktor fisiologis. Yang pertama adalah kesehatan. Sehat berarti kondisi tubuh dalam keadaan baik, bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap belajarnya, karena proses belajar seseorang akan terganggu apabila kesehatannya atau panca indera terganggu pula. Agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara istirahat, tidur, makan, olahraga secara teratur. Yang adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya keadaan tubuh atau badan seperti buta, tuli, patah tangan atau kaki, lumpuh, dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh ini jelas akan mempengaruhi belajar seseorang. Maka orang yang mengalami cacat tubuh hendaknya belajar di lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. Yang kedua adalah faktor psikologis. Beberapa faktor psikologis, yang pertama adalah kecerdasan atau inteligensi siswa. Kecerdasan atau inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah. Meskipun begitu, siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedang kecerdasan hanya salah satu faktor di antara faktor-faktor lain. Yang kedua adalah motivasi. Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses belajar, haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang belajar. Salah satu cara untuk menumbuhkan keadaan juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Yang ketiga adalah minat. Dalam kasus besar bahasa Indonesia,
Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah, keinginan, selain itu minat juga berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. W.S. Winkel memberikan arti minat sebagai kecenderungan yang agak menetap dalam subjek merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Menurut Elizabeth B. Hurlock bahwa interest are sources of motivation which drive people to do what they want to do when they are free to choose. When they see that something will benefit them, they become interested in it. Atau minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Ketika mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Hilfard dalam Slameto dalam tahun 1991 menyatakan, interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activation and or content. Atau minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dalam mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan ini termasuk belajar yang diminati siswa akan diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Minat adalah sumber hasrat belajar. Demikian di dalam jiwa seseorang yang memperhatikan sesuatu, ia mulai dengan mempengaruhi minat terhadap hal itu. Minat itu erat hubungannya dengan kepribadian seseorang. Ketiga fungsi jiwa, kognisi, emosi, dan konasi terhadap dalam minat, kadang minat itu timbul dengan sendirinya, dan kadang-kadang perlu diusahakan. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan jiwa terhadap suatu yang terdiri dari perasaan senang, memperhatikan kesungguhan, adanya motif dan tujuan dalam mencapai suatu tujuan. Maka dapat dipahami pula bahwa dalam minat terhadap unsur perasaan senang, perhatian, kesungguhan, dan adanya motif dan tujuan. Dan minat sangat mempengaruhi perasaan tingkah laku individu dalam menentukan tujuan, sehingga pengaruh minat sangat besar dalam kehidupan. Dan sebuah kecenderungan siswa merupakan pengaruh dari minat individu. Baik, terima kasih Kak Intan. Nah, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Devi. Silahkan Kak Devi. Jadi masih di faktor internal, yaitu lainnya ada bakat atau aptitude menurut Hilgard, seperti yang dikutip Slameto adalah the capacity to learn. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Terus selanjutnya ada sikap. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang terhadap performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Lalu dilanjut ada faktor eksternal. Yang pertama itu faktor keluarga. Dari cara orang tua mendidik. Kayak anaknya sangat besar berpengaruh terhadap belajar si anak. Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan Sucipto Wirowijojo dalam Slameto, yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya bagi pendidikan dalam lingkup kecil, tetapi menentukan untuk pendidikan dalam lingkup besar, yaitu pendidikan bangsa, negara, dan dunia. Lalu ada hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antar anggota keluarga yang terpenting adalah hubungan orang tua dan anaknya, anak dengan saudaranya, atau dengan anggota keluarga lainnya. Wujud hubungan itu misalnya apakah hubungan itu penuh kasih sayang dan pengertian atau sebaliknya.
Dilanjut masih faktor eksternal, yaitu suasana rumah. Maksud suasana rumah di sini sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga, di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang tegang sering terjadi cekcok, semraut tentunya akan mengganggu belajar anak. Tetapi jika suasana rumah yang tenang dan tentram, maka anak dapat belajar dengan baik. Selalu ada ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar, selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga membutuhkan fasilitas belajar seperti buku, alat tulis menulis, penerangan, dan lain-lain. Semua itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Pengertian orang tua, anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Jangan mengganggunya dengan pekerjaan rumah jika ia sedang belajar. Jika anak mengalami kesulitan dalam belajar, secepat mungkin membantunya atau bila perlu menghubungi gurunya untuk mengetahui perkembangan si anak. Dilanjut, faktor eksternal yang terakhir ada latar belakang kebudayaan. Latar belakang pendidikan atau kebiasaan dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar mendorong semangat anak untuk belajar. Baik, terima kasih Kak Devi. Penjelasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Putri. Silakan Kak Putri. Ya, baik, terima kasih Kak Aksal. Dilanjut dengan faktor sekolah, yang A itu kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Jelaslah bahan pelajaran mempengaruhi belajar siswa dalam kurikulum dan kurang baik berpengaruh tidak baik pula terhadap belajar. Dan yang B, metode mengajar adalah satu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Cara mengajar haruslah setepat dan seefektif mungkin agar siswa dengan baik dapat menerima pelajaran. Selanjutnya yang C, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dan siswa. Proses tersebut dipengaruhi oleh hubungan antara guru dan siswa dengan siswa lainnya. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab menyebabkan KMB atau kegiatan belajar mengajar kurang lancar, sehingga siswa merasa jauh dari guru dan segan untuk berpartisipasi aktif. Next, Kak. Masih dengan faktor sekolah, yang D, disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sebuah sekolah dan belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas mengajar, kedisiplinan pegawai atau karyawan dalam menjalankan administrasi, serta kedisiplinan kepala sekolah dalam tanggung jawabnya mengelola segala hal yang berkaitan dengan sekolah. Dan yang E, faktor instrumental. Faktor instrumental ini yaitu perangkat belajar seperti kondisi gedung sekolah, fasilitas belajar, lab, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selain itu, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelajaran seperti metode, alat-alat belajar, materi pengembangan siswa, waktu belajar, tugas rumah, sangat berpengaruh untuk proses dan hasil belajar siswa. Dan yang F, faktor masyarakat. Faktor masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa, lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak-anak terlantar atau putus sekolah. Aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Sebagaimana yang diutarakan Slameto, faktor-faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, corak kehidupan masyarakat, dan peran massa media berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat di mana ia hidup dan bertempat tinggal. Next, Kak.
Dan yang terakhir di sini ada metode pembelajaran. Terdapat banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan skill para pelajar, yaitu seperti injury, discovery, problem solving, dan project-based learning. Pengaplikasian banyak model pembelajaran tentu akan membuat proses pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton, sekaligus mengasah kemampuan pelajar mengingat masing-masing model memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda-beda. Terima kasih Kak Putri. Ya, penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Yuli. Silahkan Kak Yuli. Baik, gimana Kak Yuli? Silakan. Ya, baik Kak Akal. Dilanjut dengan inquiry learning. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong pembelajaran untuk mencari informasi dengan observasi dan eksperimen. Pelajar akan mencari jawaban secara mandiri dengan analisis, penyelidikan, menanyakan pertanyaan, meneliti, dan menerjemahkan informasi. Metode ini mendorong pembelajaran menjadi lebih mandiri, kreatif, kritis, dan analitis. Discovery learning tidak jauh berbeda dengan inquiry. Discovery learning juga merupakan model pembelajaran yang mendorong pembelajar untuk mencari jawaban secara mandiri dengan observasi dan analisis. Letak perbedaan antara inquiry dan discovery adalah dalam model discovery, pengajar dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Manfaat dari discovery learning akan membantu siswa memahami konsep lebih dalam. Langkah-langkah untuk menerapkan metode pembelajaran ini yaitu pertama, memberi rangsangan atau stimulus atau stimulation. 2. Identifikasi masalah. Problems. Pengumpulan data atau data collection. Pengelolaan data, pembuktian, penarikan, kesimpulan. Problem solving. Problem solving learning adalah model pembelajaran dengan melakukan pemecahan masalah. Metode ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan metode problem solving, pelajar ini lebih mudah dalam meningkat pembelajaran dan akan terbiasa untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahannya di sekitarnya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem solving learning adalah sebagai berikut. Pertama, pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran. Kedua, instruktur memberikan kasus-kasus yang perlu dicari solusinya. Ketiga, pengajar menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. Keempat, pembelajar mencari sumber-sumber seperti literatur yang mendukung untuk menyelesaikan kasus yang telah diberikan. 5. Pelajar ajar menetapkan beberapa solusi yang paling penting, yang paling tepat untuk diambil dalam menyelesaikan kasus. Yang keenam, pelajar mempresentasikan solusi tersebut. Project-based learning. Project-based learning adalah metode pembelajar yang berbasis proyek dalam periode waktu tertentu, di mana dalam proses investigasi untuk menyelesaikan proyek tersebut menjadi bagian dari pelajar. Mendapat pengetahuan dan keterampilan. Dalam project-based learning ini akan membangun kerjasama tim kreatif serta mengasah skill
critical thinking, problem solving, dan komunikasi pelajar. Langkah-langkah dalam melakukan project based learning adalah: pertama, memulai dengan suatu pernyataan utama. 2, merencanakan proyek. Ketiga, menyusun. Keempat, mengawasi proses jalannya proyek. 5, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. 6, evaluasi. Seluruh model pembelajaran ini akan mengasah banyak skill pelajar dan juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan berguna dalam dunia kerja nanti. Pelajar juga metode pembelajar formal, informal, dan insidental. Baik, terima kasih Kak Yuli atas pemaparan yang terakhir. Ya, mungkin dari kelompok 5 cukup sekian, dan mohon maaf jika tampilan dalam video ini rada mengganggu ya, karena kita tadi niatnya di Google Meet sehingga kita ganti di Zoom ini. Mohon perhatiannya. Terus terima kasih juga untuk kelompok 5 dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.